Persoalan mahalnya harga beras, menurut saya ya, ini pemerintah jangan hanya menyelesaikan persoalan di hilir saja. Tingginya harga beras adalah urusan hilir. Mestinya ini diurai dari hulu terlebih dahulu. Hulunya itu apa? Hulunya itu adalah yang pertama, siapkan konstruksi yang mendukung keberlangsungan tanaman padi itu sendiri. Saya ambil kasus paling sederhana. Di Karawang, dari 191.000 hektar area Karawang, ini masih tersedia 87.000 hektar area sawah teknis. Nah, area sawah teknis ini tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dimaksimalkan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun pemerintah kabupaten. Semisal dalam satu aspek sederhana saja. Pertama, saluran irigasi yang tidak tersusun dengan rapi, penuh dengan eceng gondok, bahkan terjadi pendangkalan di mana-mana. Dari mulai irigasi tersier, sekunder, dan bahkan sampai ke saluran cacing. Otomatis ini adalah kendala yang paling utama bagi berlangsungnya hajat hidup kaum petani. Kalau nggak ada air, mau nyawa seperti apa? Nah, yang kedua, airnya sudah ada airnya. Tetapi kemudian tidak disiapkan piranti lunaknya. Apa itu piranti lunaknya? Regulasi pemanfaatan air. Saya ambil kasus paling sederhana. Di Karawang hari ini, air itu digelontorkan tanpa skema yang jelas, sehingga orang hulu menikmati banyaknya air, tapi orang hilir selalu kekurangan air. Nah, mestinya ini Bupati Karawang mengatur regulasi sirkulasi penggelontoran air tersebut. Contoh, dari Januari sampai April umpamanya. Januari-April air digelontorkan untuk kecamatan Tirtamulya, Purwasari, Jatisari, dan Banyusari. Nah, orang hilir, orang Telaga Sari, Lemah Abang Wadas, Tempuran, Cilebar, ini nggak boleh nyawah dulu. Ini jatahnya orang hulu. Jatahnya orang girang kalau bahasa Sundanya. Oke, setelah orang girang ini, Cikampek, Purwasari, Tirtamulya, Banyusari selesai menggunakan air, tutup air di sana, gelontorkan ke hilir. Telagasari, Wadas, Tempuran, Cilamaya, sampai ke Batu Jaya dan Pakis Jaya. Nah, kalau air ini diatur, maka tidak akan pernah terjadi kekurangan air. Satu tuh. Yang kedua, kerjasama yang aktif, gerakan yang masif, gerakan yang serempak antara Menteri Pertanian, Menteri PUPR dengan Bupati Karawang. Dalam hal apa? Dalam hal merawat irigasi yang ada di Kabupaten Karawang. Nggak kayak sekarang ini, nun sewu mohon maaf. Ketika irigasi dangkal, Pemda ngomong ini tanggung jawab BBWS. BBWS bilang ini tanggung jawab PJT. Semuanya lempar batu sembunyi tangan. Akhirnya tidak pernah ada solusi. Kenapa sih semuanya duduk bareng untuk melahirkan sebuah solusi dan petani tidak akan pernah dirugikan? Nah, yang ketiga, tidak kalah pentingnya, pengaturan kontrak pupuk kujang untuk kepentingan petani Karawang. Ini 87.000 hektar loh ya, area sawah teknis. Coba dihitung kebutuhan pupuk yang tepat, yang efisien, efektif, sehingga nanti tepat sasaran. Lalu ini kok tiap tahun saya dengar cerita kabar itu pupuk itu selalu langka, susah dibeli. Kemana pupuk ini dilarikan?
Ini harus ada kontrol yang ketat, kontrol yang terukur, yang terarah dari Bupati Karawang. Terakhir, semua regulasi tersebut dari mulai bupati diturunkan ke kecamatan, diturunkan ke desa. Karena saya ambil satu sampel nih, di desa umpamanya ada 1.000 hektar. Yang diuntungkan yang punya sawah di Girang, yang di hilir tetap kekurangan air. Nah, ini kepala desa kemudian merunut kepada konsideran yang sudah diatur oleh Bupati Karawang dalam hal mengatur air tersebut. Sehingga insya Allah ta'ala, kalau lahan pertanian ini bisa dimaksimalkan, maka Indonesia tidak akan pernah mengenal yang namanya impor beras. Karena kita punya lahan, kita punya kemampuan, tinggal mau enggak pemerintahnya dari mulai desa sampai pusat untuk bergerak serempak, bekerja bersama-sama, berjalan seirama demi kepentingan pangan nasional. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu ngomongin pangan. Cukup dengan memberdayakan potensi yang ada di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan kabupaten-kabupaten lainnya yang memiliki lahan sawah teknis yang luas tersebut. Saya kira itu, mudah-mudahan ke depan pemerintah lebih serius lagi melahirkan kebijakan yang lebih terukur dan terarah demi kepentingan pangan, demi kepentingan masyarakat Indonesia, supaya berasnya tidak terlalu mahal dan harga padinya stabil. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu tinggi, sehingga bisa menjadi gerakan yang mengimbangi terhadap harga beras tersebut. Selesaikan hilirnya, hulunya pasti ikut selesai. Selesaikan hulunya, hilirnya insya Allah selesai. Jadi hulu dan hilir harus berjalan seirama. Terima kasih.